Vivian ingin saya melakukan supervisi akademik di kelas yang Vivian aja, seperti itu ya? Bilang hari ini saya ingin bilang ikut serta dalam supervisi kelas yang saya ajar nanti. Bilang. Oke, sebelum kita lakukan supervisi nanti, saya ingin Bu Vivian berbincang-bincang dengan saya sebentar. Iya, boleh. Untuk harapan Bu Vivian untuk saya lakukan supervisi akademik itu harapannya apa gitu? Saya ingin juga memberikan masukan kepada saya terkait untuk kegiatan mengajar saya di dalam kelas, terutama terkait untuk pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan nanti. Oh, seperti itu. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Vivian capai dalam pembelajaran nanti itu apa? Tujuan pembelajaran hari ini yang ingin saya capai adalah saya ingin siswa belajar untuk memecahkan masalah terkait untuk mitos yang beredar di masyarakat dan dihubungkan oleh fakta sains yang ada. Kemudian tentunya siswa juga melalui riset yang sederhana menggunakan teknologi yang ada di sekitarnya. Kemudian siswa juga harus menganalisis masalah yang sudah disajikan oleh guru, mengkomunikasikan di depan kelas baik tulisan maupun tulisan. Mantap sekali Bu Vivian. Untuk kompetensi atau area yang ingin Bu Vivian kembangkan dalam supervisi nanti itu kira-kira apa ya Bu Vivian? Saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan lingkungan di mana siswa itu berani mengungkapkan pendapat, isi maupun gagasannya. Jadi Bu Vivian ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi ya. Secara spesifik pembelajaran diferensiasi seperti apa yang ingin Bu Vivian kembangkan? Pembelajaran diferensiasi yang ingin saya kembangkan adalah di mana siswa itu berhak untuk memilih media pembelajaran, di mana medianya nanti ada media tradisional dan media digital. Tentunya media yang saya pilih berdasarkan riset penyelidikan yang sudah saya terapkan ke siswa melalui minat mereka tentunya. Kemudian di mana media itu mereka pilih sendiri. Kemudian mereka juga berkewajiban untuk mengkomunikasikan di depan kelas sesuai dengan media yang sudah mereka pilih. Media pembelajaran apa saja ya Bu Vivian yang akan Bu Vivian gunakan dalam pembelajaran nanti? Media pembelajarannya ada media tradisional. Di sini saya menggunakan buku literasinya. Kemudian ada juga digitalnya berupa QR code sama Facebook. Di mana nanti mereka untuk pemecahan masalahnya dia untuk memilih mau menggunakan yang mana. Itu kebebasan dari kelompok tersebut. Karena sekali Bu Vivian. Untuk strategi penggunaan pembelajaran diferensiasi ke media pembelajaran nanti seperti apa? Nanti apakah tiap kelompok diberi media pembelajaran masing-masing yang berdiferensiasi atau seperti gimana? Oh ya, untuk itu adalah setiap kelompok nanti akan disediakan juga itu untuk alat tradisional dan digital seperti itu. Jadi masing-masing kelompok diberi berbagai macam media sesuai minat yang sudah Bu Vivian sendiri seperti tadi. Iya, betul. Jadi sebelum pembelajaran itu berlangsung itu saya sudah melakukan cek dan jika minat anak itu cenderung kemana untuk menyelesaikan masalah. Setelah riset itu saya dapatkan, maka akan saya terapkan untuk pembelajaran hari ini. Keren sekali ya. Semoga pembelajaran nanti berjalan lancar. Ya, amin. Semua yang Bu Vivian harapkan dapat terlaksana dalam pembelajaran nanti. Iya, amin. Untuk pembelajaran nanti jam keberapa ya Bu Vivian? Insya Allah jam ke-4 sampai ke-5 di kelas 10-8. Sampai jumpa di kelas nanti Bu Vivian. Oke. Tetap semangat Bu Vivian. Oke, semangat. Terima kasih Bu Iya, Vivian. sama-sama Bu Gilang. Yang kedua, melalui literatur digital, peserta didik mampu menganalisis kelainan pada sistem gerak melalui media smartphone dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu menyusun dan menyajikan hasil kerja tentang sistem gerak pada manusia. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini.
Presentasi kelompok 1 silakan disiapkan untuk kelompok 1 maju ke depan dengan tema mitos sering membawa tas berat memicu skoliosis. Silakan untuk kelompok 1. Selamat siang, Bunda. Selamat siang, Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu Vivian untuk Iya. berbincang saya. Ini terkait dengan supervisi kemarin yang telah saya lakukan di kelas Vivian. Kita berbincang sebentar ya, Vivian? Iya, silakan, Bunda. Untuk kegiatan supervisi yang telah saya lakukan kemarin, bagaimana perasaan Vivian dalam melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Bagaimana perasaannya? Oke, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, saya sangat bersemangat sekali. Ternyata untuk antusias anak itu luar biasa sekali, dan saya merasa untuk pemilihan media untuk pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan kemarin itu, menurut saya sudah memuaskan diri saya sendiri. Kemudian feedbacknya dari anak ke saya juga sudah puas, menurut saya sudah dikategorikan berhasil menurut saya. Jadi apakah harapan Vivian untuk pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan harapan yang Vivian inginkan? Untuk sejauh ini, untuk pembelajaran kemarin menurut saya sudah sesuai harapan Bunda. Tapi kembali lagi yang kita lihat, namanya juga kita sama-sama belajar. Saya juga sebagai seorang pengajar juga butuh belajar, kadang saya juga belajar dari anak. Jadi saya ingin kedepannya lagi nanti ada inovasi-inovasi atau terobosan terbaru yang ingin saya berikan ke anak juga nanti ke depannya. Baik, untuk pembelajaran kemarin kira-kira apa yang telah Vivian capai? Apa saja yang telah Vivian capai dalam pembelajaran kemarin? Untuk yang sudah saya capai dari pembelajaran kemarin adalah anak itu lebih aktif bilang, yang biasanya itu ada beberapa segelintir anak itu yang tidak semangat atau tidak aktif. Kemarin dengan adanya treatment seperti itu yang sudah saya terapkan, anak menjadi lebih aktif. Yang awalnya pendiam, anak sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas, sudah berani bertanya, menyampaikan isi dan gagasan apa yang mereka diskusikan. Baik, apakah sudah sesuai dengan harapan Vivian? Alhamdulillahnya sejauh ini sudah begitu. Sesuai dengan apa yang direncanakan Vivian semua ya? Iya, alhamdulillah. Apakah ada hambatan atau kendala selama proses pembelajaran kemarin? Untuk hambatan sih ada bilang, jadi gini, untuk pembagian kelompok sendiri, saya membaginya kan heterogen yang bilang namanya juga satu kelas. Mereka itu condongnya itu pengennya satu kelompok dengan distingnya sendiri. Jadi kalau dalam pembelajaran memang lebih baik itu heterogen karena semuanya juga sama-sama teman, biar mereka itu tahu keunggulan temannya yang lain, tidak hanya sekedar distingnya saja. Jadi ada segelintir kelompok yang komplain kepada saya, Bu, kenapa tidak dengan ini, tidak dengan ini, saya dekatnya dengan ini, itu saja sih bilang. Tapi menurut saya itu juga tidak mengganggu pembelajaran yang kemarin. Itu hanya kendala-kendala kecil ya. Iya. Gitu ya. Jadi apakah Vivian merasa puas setelah melakukan pembelajaran kemarin? Kalau dibilang untuk kemarin itu biasanya dibilang ya sifatnya manusia itu memang tidak pernah puas ya dibilang. Saya tetap akan mencoba inovasi-inovasi yang lebih baru lagi, apalagi kita hidup di zaman now, zaman milenial, generasi Z, otomatis akan banyak sekali media pembelajaran yang lebih bagus. Saya juga akan belajar, anak juga pasti juga menanti-nanti terobosan terbaru dari saya ke depannya. Bagus sekali Vivian. Jadi kalau Vivian bisa ambil hal positif apa yang bisa diambil dari pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang Vivian? Saat berdiskusi saya lihat kerjasama anak itu begitu baik, luar biasa. Dan saat presentasi pun, ketika presentasi selesai, mereka itu semacam mengeluarkan euforianya. Ada yang seperti gerakan pesawat setelah itu, pokoknya seru menurut saya. Dan saya pun ketawa-ketawa saat pembelajaran. Gila, kemarin kan juga lihat sendiri ya, saya ketawa-ketawa saat pembelajaran, anak euforianya lucu-lucu, ada yang berjoget-joget juga setelah presentasi itu gitu. Terima kasih. Untuk tindak lanjutnya, kira-kira Vivian ke depannya ingin melakukan pembelajaran seperti apa? Untuk tindak lanjutnya ya kembali lagi inovasi belajar dan terus belajar, apalagi sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang unik. Jadi saya akan
belajar dengan bapak ibu guru yang lain, terutama belajar dengan Gilang juga. Barangkali nanti ada inovasi yang saya tidak pahami, pasti saya akan terus belajar juga. Bagus sekali Vivian, tetap mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya, jadi guru zaman No. Terima kasih, itu sedikit apa sih refleksi kita ya Iya. setelah kita melakukan pembelajaran di kelas Iya. setelah saya melakukan supervisi di kelas. Belajar Vivian sudah sangat bagus, Vivian juga sudah mengetahui apa hal positif dan kendala yang ada sama pembelajaran. Semoga kedepannya pembelajaran Vivian semakin inovatif lagi, lebih baik lagi, dan Vivian tetap makin semangat lagi. Iya, semangat ya. Terima kasih Vivian. Iya, sama-sama.